Tuhan, haleluya. 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 Terima kasih buat Tuhan Yesus, terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk kita belajar firman Tuhan. Di acara ibadah pada saat ini ada yang berulang tahun IPPSD buat Ibu Gembala dan tadi yang berulang tahun, dan biarlah apa yang sudah Tuhan percayakan boleh menjadi kekuatan di dalam mendampingi Pak Gembala untuk melayani di komplek ini. Puji Tuhan atas kepercayaan yang diberikan. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Dan ada Bapak Kalama berkata, kenal maka sayang, tak kenal tak sayang. Jadi perlu supaya nggak bertanya-tanya kalau ketemu di jalan. Ini kayaknya Bapak ini pernah hormat tapi kurang tahu saya kenapa. Ya, jadi supaya nggak tanya-tanya. Karena kita bertetangga, satu kecamatan, beda kelurahan. Kalau sini sepertinya satu kelurahan. Satu kelurahan, satu kecamatan. Kalau saya tidak tahu, ini kelurahan Karangmulia mungkin ya. Ya, saya kelurahan Karangmulia juga, kecamatan Karangtengah, tempatnya di Metro Permata 1. Ya, hanya KTP saya Pondok Pucuk dan Karangtengah juga, tapi belum saya pindahkan. Saya tinggal di Metro Permata 1 di blok G3 12A. Di situ tempat pelayanan saya. Di situ juga kami tinggal. Ya. Di lantai 1 tempat ibadah, di lantai 2 pastor juga. Di situ kami tinggal. Sudah cukup kami bisa melayani dari nol. DPD itu merintis dari nol, dari petakan dulu di Karen 4 sampai saya 9 bulan, baru kontrak di X119 ya. Jadi DPD gitu. Kalau DPD cuma sepenggal kertas indikasi dari majelis daerah, majelis wilayah. Mau mati, mau hidup, mau ada, enggak mau tahu. Yang penting begitu sekolah kita, ini kertas, namanya surat tugas. Mau makan, mau enggak usah lapor-lapor ke sini. Nah itu kalau DPD. Nanti kalau udah berhasil baru ditanya, oh di mana pemgembalaan? Tapi aku susah ditanya. Mau disuruh mana, keluar mana, di gang mana gak ditanya. Nah itu. Jadi kita memang berjuang mati-matian ya. Bagaimana supaya bisa hidup, bagaimana supaya bisa dipercayakan oleh Tuhan. Nah 9 bulan hampir 1 tahun saya dipetakan itu. Waktu itu rumah sakit belum ada. Rumah sakit Medika itu belum ada. Jadi saya tinggal di situ. Kalau hujan salah, banjir salah, panas salah. Kalau panas debu masuk, kalau banjir, nah hujan yang masuk. Jadi alami. Jadi kalau di situ dulu cacing masuk kalau udah hujan. Tapi itulah Tuhan. Tuhan itu tetap Tuhan yang jaya. Haleluya. Akhirnya kemudian Tuhan ngontrak di belakang yang satu. Tapi kemudian terus Tuhan itu bekerja. Saya dulu waktu gembala di tempat ini yang lama, Bapak Sonce, sama-sama dulu kita pakai ruko yang di Permata Buana. Jadi saya itu nggak tahu kocar kacir dulu ya. Nah, jadi di Permata Buana itu ada dulu ruko di situ, sekarang tutup restoran itu. Situ, nah di dulu situ pernah yang ngontrak, saya juga pernah suka pakai Natal. Dan akhirnya ada yang kasih lagi ruko saya di samping BCA yang di Metro. Ada 4 tahun saya di situ. Disitulah terjadi satu hal mujizat dari Tuhan. Ya, ketika waktu itu kami pakai 4 tahun. Lalu datanglah seorang mak-mak. Orang Cirebon katakan mak, orang Manado katakan oma. Orang Sumatera bilang opung-opung. Ya, diangkat di kursi roda persis di lantai seperti ini ibadahnya. Diangkat di kursi roda. Saya tidak terlalu kenal waktu itu. Dia duduk di depan. Selesai itu, lalu selesai khotbah saya doakan. Ternyata Tuhan punya cara yang luar biasa. Begitu amin. Umur 95 tahun pada waktu itu. Orang Cina Tiongkok asli. Bahasa Indonesia masih bertati-tati. Lalu dia pulang, dia gulung itu kursi roda. Dia pulang ke Kemanggisan. Lalu menantu katakan, "Mak, kok bisa jalan?" "Saya ada ibadah di Metro." Kebetulan di Metro itu ada adiknya, ini cicinya. Lalu siapa yang doain? Ada pendeta. Sering saya disebut di Metro itu pendeta Maruli, Tampu Bolon. Nah, jadi sering dihapusin seringkali. Jangan ada Tampu Bolon, jangan hilang. Jadi sering dipanggil Maruli. Nah, lalu 1 minggu kemudian dipanggil saya. Saya pikir ngapain pada waktu itu saya kan ngontrak, terus juga kan
saya baru punya sepeda motor. Lalu saya dipanggil ke satu keluarga ini. Nah, saya doakan. Lalu dalam hati saya begini, apa itu mau didoakan? Biasanya kan orang gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau orang didoakan pasti usaha, bisnis, sakit. Saya naik motor dengan istri, saya parkirkan, tempat parkir motor saja sudah tidak ada. Apa yang mau didoakan? Akhirnya masuk. Saya pikir mulai usaha bangku atau usahanya tambah besar. Saya cuma minta doa supaya didoakan kepada saya. Dari sejak itu terjalin hubungan dan Tuhan pakai dengan cara mujizat Tuhan sehingga jalinan kami baik terus. Memang jatuh bangun itu biasa kami di GPD begitu. Jatuh bangun itu dalam pelayanan itu sudah luar biasa. Itu udah makanan sehari-hari. Ya, sampai akhirnya oleh kemudahan Tuhan, setelah 8 tahun saya di sana, Tuhan buka jalan. Tidak mengontrak lagi sehingga kita beli tanah 12 kali 25 kita bangun. Tuhan yang kirim dananya. Kami hamba Tuhan, suami istri tidak ada kerja Bapak Ibu Saudara. Betul-betul dungkul yang dimanfaatkan. Jadi kata pendeta-pendeta senior, selama tidak hitam di sininya, dengan tidak hitam di sininya, berarti itu harus hitam dulu. Harus hitam dulu karena itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan bermurah hati sehingga kami bisa bangun dan sudah berdiri di sana. Makanya kita satu kelurahan, satu kecamatan, Kelurahan Karangmulia yang persis kalau dari sini masuk satpam pertama ke kiri ada di situ, ada banyak di metro ini. Ada Katolik, sebelumnya saya ada Katolik, di Ruko ada KBP, di sampingnya di depan di sana ada ya, ada 2 GBI. Tapi kita mau bertumbuh dalam Tuhan. Itu sebagai perkenalan. Saya punya istri, punya anak satu perempuan. Ya. Kami dipercayakan Tuhan bisa melayani dan oleh kemurahan Tuhan sampai hari ini masih Tuhan percayakan. Tuhanlah yang menolong, Tuhan memberkati dan Tuhan yang membimbing kita ke arah selanjutnya. Hari ini saya mau sampaikan, tadi belum ada Ibu Gembala ini sudah. Selamat ulang tahun Ibu Gembala. Tuhan berkati panjang umur sehat ya. Kita sama-sama membuka itu sudah, jadi supaya besok-besok kalau ketemu sudah kenal ya. Jadi tidak bertanya lagi. Saya dengan Gembala, Ibu Gembala sini kita satu wilayah. Ya, satu wilayah kita di daerah ini. Kami wilayah 8 satu wilayah. Saya juga kaget tiba-tiba saya di WA kita melayani ini saya. Nah, karena dulu Gembala yang lama di sini kan Bapak Pendeta Sonce selama berapa tahun saya nggak pernah. Kalau Natal baru saya diundang, kalau nggak hari-hari biasa belum pernah. Nah, untuk pertama sekali dan mungkin tidak untuk yang terakhir. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tuhan berkati. Mari segera kita membuka Alkitab kita. Saya hari ini berbicara tentang tinggallah di dalam Yesus. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Mungkin tidak asing ini bagi Bapak Ibu Saudara, tetapi ada beberapa rahasia yang kita akan lihat di sana. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 7. Kebiasaan saya di pelayanan saya Bapak Ibu Saudara, kalau membaca firman suka saya jadi responnya dan berdiri menghormati firman Tuhan. Kalau tidak keberatan mohon kesediaannya saya membaca yang kecil, Bapak Ibu Saudara yang genap, lalu ayat yang ke-7 kita sama-sama. Saya mulai dalam nama Tuhan Yesus. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari diri sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku,
Ia membuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan pada lalu dibakar. Ayat 7 sama-sama kita. 3, 2, ya. Jika kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Firman ini saya ulang kembali dengan judulnya tinggallah di dalam Yesus. Ayat 1 berkata, akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya. Terjemahan King James kurang pas pengusaha. Pengusaha itu bisa bangkrut, bisa maju. Tapi aslinya adalah di sana fine dresser. Suka ibu ke salon dan dresser menata rambut. Nanti kalau nata ibu-ibu pasti suka ke salon. Itu namanya alat menata rambut. Pengusaha di sini fine dresser, ditata hidup kita. Alat kita bukan pengusaha, tapi penata, pengelola. Itulah sebabnya dikatakan, akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah penata, pengelola hidup. Kalau Tuhan tidak kelola hidup kita, tidak ditata hidup kita. Itulah sebabnya kenapa kadang-kadang kita sudah jatuh bangun. Karena tidak mau dikelola, tidak mau ditata. Maunya jalan sendiri, maunya ikut sendiri. Padahal sudah dapat petunjuk, petunjuk itu firman. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Orang Jawa kadang, ya wis kok nggak mau ditata. Alkitab katakan, Bapakkulah penatanya. Siapa mau ditata Tuhan? Haleluya. Seorang wanita, seorang ibu ketika dia mau cantik harus mau ditata oleh tukang salon. Kalau enggak berantakan rambutnya. Maka tukang salon akan, biar dia presiden pun, biar siapapun, ketika mau ditata rambutnya harus tunduk, harus tinggi, harus diam. Dan itu sebabnya dikatakan di sana, ditata. Bagaimana supaya kita mau ditata Tuhan? Dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh, ada itu nanti di rumah, ada 7 kali di sana berkata, tinggallah, tinggallah, tinggallah di dalam aku. Tinggallah di dalam aku, kata Tuhan. Dan dikatakan di sana, kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa aku, kamu tidak bisa buat apa-apa. Itulah sebabnya kita perlu pada tinggal. Di dalam terjemahan di dalam Mazmur 91, melekat, menempel sama Tuhan. Berani kita renggang dengan Tuhan, kita akan kering. Alkitab katakan, setiap ranting yang tidak mau nempel kepada pokok, cepat atau lambat, maka ranting itu akan kering. Itu gambaran kerohanian kita. Dikatakan sangat pokok anggur itu. Dan kalau di dalam Roma pasal 11 dikatakan oleh Paulus, kita ini adalah bukan carang. Di luar Yahudi, kita ini cangkokan. Baca di rumah nanti Roma pasal 11. Yang ranting itu yang betul-betul ranting di hadapan Allah, atau yang betul-betul anak Allah yang sesungguhnya itu, umat pilihan sesungguhnya itu adalah orang Yahudi, orang Israel. Tapi karena mereka menolak Yesus, maka Tuhan panggil Paulus untuk menginjili di luar Yahudi. Menginjil, pemberita Allah, firman Allah kepada orang Yahudi, Petrus dipakai. Tapi keluar daripada orang Yahudi, Paulus. Maka Paulus katakan, kamu itu cangkokan. Dan kita harus sadar, kita ini bukan ranting sebenarnya. Kita ini cangkokan. Saudara boleh coba, kalau ada di depan rumah saudara atau di pekarangan rumah saudara ada pohon, coba ambil buah dari ranting dengan buah dari cangkokan. Sama gak rasanya? Masih beda. Kita cangkokan, orang Israel ranting asli. Tapi lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, kita sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Standar kehidupan kita, standar keimanan kita, standar kekuasaan Tuhan berikan sama. Tidak ada 2 surga, hanya 1.
Surga yang diberikan kepada umat pilihannya. Mau Israel seperti lagu tadi, kita boleh berbagai-bagai suku. Tetapi walaupun kata Paulus sebenarnya kami itu cangkokan, yang dicangkokkan ke pokok zaitun. Kalau Paulus mengatakan itu zaitun itu gambaran Yesus, kami itu dicangkokkan agar banyak orang sadar, supaya kalau kita itu merasa cangkokan, maka kita orang-orang yang rendah hati. Haleluya. Tidak ada yang dibanggakan, tidak ada disombongkan. Kalau ada orang sombong bilang, kamu itu cangkokan lu. Sadar, kamu itu cangkokan. Yang asli itu adalah orang Islam. Nah, kita terus kita lihat di sana. Apa dia? Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, setiap ranting yang berbuah dibersihkan, supaya dia lebih banyak. Cuma dua kemungkinan ranting itu. Kita ini bagian ranting, Bapak Ibu sudah menurut ayat ini. Ranting yang mau berbuah dibersihkan. Bagaimana Tuhan cara membersihkan kita? Karakter kita, sifat kita, lewat masalah, lewat penyakit. Kita ini kalau mau diberkati ketika mengalami masalah, apakah kita mengalami? 14.700 pernah orang Israel mati mendadak ketika keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Cuman satu, tidak ada di situ penyakit karena kanker atau tumor atau penyakit jantung. Tapi semua mereka penyakit bersungguh-sungguh mengeluh sama Tuhan. Mengeluh sama Tuhan. Dalam satu hari itu 14.700 mati. 600.000 laki-laki berumur 20 tahun ke atas keluar dari Mesir. Tapi hanya 2 yang sampai di tanah Kanaan. Saudara bisa bayangkan itu Bapak Ibu. 600.000 berumur 20 tahun ke atas, hanya 2 yang sampai, Yosua dan Kaleb. Selebihnya umur 20 tahun ke bawah. Jangan sampai kita sudah lama anak Tuhan, sekian tahun, sekian puluh tahun, bapaknya di mana, anaknya di mana. Programnya Tuhan kepada Musa, seluruh orang Israel dari keturunan Yakub yang 70 dari Kanaan ke Mesir di zaman Yusuf berkembang maju. Itulah sebabnya Firaun marah. Dari 70 jiwa kok bisa sampai 600.000 laki-laki, kurang lebih sekitar 3 juta. Marah Firaun, kalau kita biarkan ini, maka kita akan jajah. Maka setiap wanita yang hamil bunuh. Loloslah Musa. Musa dipakai. Itu programnya Tuhan kepada Musa, supaya mereka yang diperbudak 430 tahun dijajah tidak pernah dapat kedudukan di Mesir. Bapak-bapak hanya kerja kasar, ibu-ibu hanya pembantu, tidak ada yang punya jabatan di kantor, di kerajaan. Bukan main-main. Dalam Kejadian dicatat 430 tahun mereka dijajah. Dan berteriak sama Tuhan, Tuhan gimana nasib kami? Tuhan panggil akhirnya Musa. Tuhan loloskan semua kita peristiwa itu. Tapi sayang, mereka banyak tidak mau tinggal di dalam Allah. Mengeluh. Musa sendiri pun tidak sampai di tanah Kanaan. Karena Tuhan katakan waktu di Meribah, Musa, cukup engkau berkata kepada batu itu akan keluar. Tapi namanya orang Israel banyak tegar tengkuk, demo mereka sama Musa, unjuk rasa. Jadi dari dulu udah ada unjuk rasa, Bapak Ibu Saudara. Musa, kami haus, kami tidak ada air. Alkitab berkata dalam Bilangan, Musa itu orang yang lemah lembut, tapi kali itu dia kata terpancing emosi, tongkat kekuatan yang ada pada Musa dia manfaat, dia pukul. Tuhan hanya katakan kepada batu itu. Saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara, tidak semua mujizat itu atas izin Tuhan. Haleluya, haleluya. Mujizat kan itu, mujizat keluar air, tapi bukan
Itu maunya Musa. Akhirnya Tuhan katakan, Musa, engkau cukup hanya melihat Kanaan, engkau naik ke bukit Nebo. Engkau tidak sampai di sana. Sebab janjiku, perkataanku engkau ingkari. Engkau hanya bisa melihat. Itulah Sungai Yordan. Di balik Sungai Yordan itulah Kanaan. Engkau naiklah engkau ke bukit Nebo. Lihat, itu dia. Apa yang saya janjikan di Mesir, bahwa Kanaan itu berlimpah-limpah susu dan madu, buah anggurnya yang subur. Lihat buah anggur itu subur. Tapi engkau hanya melihat. Naik di bukit Nebo. Disitulah dia meninggal. Doa kita, jangan kita hanya dengar dan tahu janji Tuhan, tapi kita tidak mengalami. Jangan sampai kita hanya tahu di mana itu surga, yang lewat siapa itu surga, tapi kita tidak mengalami. Tapi kita harus mengalami. Haleluya. Bagaimana supaya kita mengalami? Tinggallah dalam Yesus. Bukankah dia katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Tahu dia itu? Tahu semua. Tidak ada cara. Di bawah kolong langit ini, kata Kisah Para Rasul, tidak ada keselamatan. Soteria yang memberikan keselamatan di luar Yesus. Banggalah dan bersyukurlah Bapak Ibu Saudara yang sudah mau percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu jangan pernah engkau mengingkari Yesus itu Tuhan. Sesulit apapun, sehebat apapun. Sebagaimana pidato Presiden katakan, tahun 2023 adalah tahun kegelapan. Tapi saya mau berkata, Yohanes pasal 8 ayat 12, Yesus adalah terang. Amin. Siapa yang berjalan dalam Yesus, kegelapan akan dilalukan karena Yesus membawa terang itu. Banyak orang ketakutan sekarang. Banyak orang, bagaimana 2023? Pakar-pakar ekonomi berkata sulit. Tapi saya berkata, waktu juga mencatat secupak gandum setiap. Suatu kali nanti, secupak itu cuma segenggam. Kalau di Timur Tengah gandum, kalau kita mungkin seliter beras, hanya bisa di seminar itu gaji orang satu hari. Kalau ada tukang gajinya 200.000 satu hari, kerja jam 8 sampai jam 5, hanya bisa beli beras 1 liter, nggak sampai 1 liter. Itu nanti akan terjadi. Di Wahyu juga mencatat, pedagang-pedagang akan menangis. Pedagang emas, pedagang perak, pedagang kayu, semua pedagang alam kain sutra akan menangis. Dan sampai nanti akhirnya orang menjual dirinya. Bapak-bapak, ibu-ibu menjual anaknya supaya untuk bisa makan. Untuk mendapat hepeng jual anak, itu terjadi. Tapi pada masa itu ada di mana saudara dan saya. Pelajaran tentang peta sama diajarkan kita di Pentakosta. Pada masa itu, Bapak Ibu Saudara sudah disingkirkan kepada Allah. Mau disingkirkan pada masa kesukaran itu? Haleluya. Ada 3,5 tahun itu ajarannya Pentakosta. Masa Antikris berkuasa, yang pegang semua ekonomi. Siapa yang menyembah dia, dia kasih makan cuma-cuma. Yang tidak mau menyembah dia, tidak akan dapat makan. Maka diberilah chip satu-satu untuk bisa. Gak berlaku ATM saudara itu. Maka chip lah ditaruh di tangan saudara, dari saudara. Tapi pada masa itu, kalau engkau tinggal dalam Yesus, Bapak Ibu Saudara, Allah sudah singkirkan kita daripada engkau. 40 tahun Allah pelihara orang Israel di padang gurun. Tidak pernah menanam, tidak pernah menabur, hanya makan minum, makan minum. Tuhan kirim tepung mana dari surga, mereka makan, tidak pernah sakit perut. Coba saudara makan sekarang tepung, nggak usah diolah, sebentar 2-3 jam pasti sakit perut. Tapi waktu itu mereka makan mana? Tepung, nggak sakit perut. 40 tahun
Jangan tanya bagaimana Tuhan nanti memelihara kami 3 tahun setengah di padang gurun. Tidak ada pabrik, tidak ada kebun, tidak ada supermarket. Tuhan kita, Tuhan yang penuh mujizat. Lalu apa bagian kita harus kita kerjakan sekarang itu? Supaya masa depan atau tahun depan masa sukar, kalaupun itu terjadi, maka kita harus tinggal di dalam Yesus. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Tuhan sudah katakan dalam Yeremia, andalkan Tuhan. Ketika engkau andalkan kekuatanmu, maka engkau mengalami kekeringan alias kudus. Tapi ketika engkau andalkan Tuhan, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Dan Alkitab katakan sana, setiap yang tidak mau ranting tinggal pada pokok itu, mereka akan dipotong. Dipotong. Dan lama kelamaan kering. Dan kalau dikatakan sana, kalau sudah kering dicampakkan lalu dibakar. Ranting pertama, ranting kedua, setiap ranting yang mau berbuah harus dibersihkan. Dibersihkan. Bagaimana itu membersihkan saudara? Lewat penderitaan, lewat masalah, lewat persoalan, mengeluh apa enggak, bersungut-sungut apa enggak, melawan apa enggak, berontak apa enggak. Tuhan akan melihat. Itulah sebabnya maka dikatakan setiap ranting yang mau berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak buahnya. Dibersihkan. Apa yang dibersihkan? Karakter kita, sifat kita, tabiat kita. Karakter suka melawan, karakter yang tidak taat pada firman, karakter yang suka berontak sama Tuhan. Penyakit manusia paling susah disembuhkan adalah penyakit bersungut-sungut dan mengeluh. Itu penyakit yang tidak bisa diterobos dengan mikroskop, hanya lewat firman dan doa. Sudah Tuhan kasih contoh orang Israel. Gagal mereka. Saya ulang sekali lagi, gagal mereka. 600.000. Catat lihat di Alkitab. 600.000. Umur 20 tahun. Hanya 2 yang menikmati janji Allah. Yosua. Kenapa? Karena mereka sepenuh hati Tuhan. Mereka penuh semangat. Walaupun kata orang, tidak mungkin kita, tidak mungkin. Orang di kanan itu orang enak, orang rasa-rasa. Kita bagaikan gajah dengan melayang. Kadang-kadang gitu ya. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah. Aku tak mungkin. Alkitab berkata, yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Allah sangat mungkin. 7 kali dikatakan sana, 3 kali. Kamu ayat 3, kamu sudah bersih karena firman yang telah kukatakan. Jadi kalau kita sudah dibersihkan firman, jangan lagi kita kecebur kepada dosa. Firman kita dengar di dalam ibadah seperti ini. Firman yang membereskan kita, firman menghidupkan kita. Jangan lagi berbuat dosa. Senin, Selasa itu banyak ya. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Di Indonesia banyak. Haleluya. Hari Minggu alihnya luar biasa. Hari Senin, Selasa bukan Jumat baru. Lebih jahat daripada penjara. Lebih kasar daripada preman. Ya. Saya kemarin ada di tempat saya 2 puasa. Dan satu bapak berkata kepada saya tentang kekudusan. Lalu saya katakan, ruang lingkup kekudusan itu seringkali terjemahkan orang tidak berzina, tidak selingkuh. Tapi kalau kita dalami soal kekudusan saja, kita setiap hari berperang di situ. Kudus perkataan, kudus dalam pikiran, kudus dalam hati. Lalu saya tanya, ketika bapak naik sepeda motor di tikungan, lalu ada yang senggol motor bapak, jujur, kira-kira reaksi bapak gimana? Pasti kan, ini pak, pondok kaki kesengat. Nah, itu sudah gak kudus. Itulah peperangan kita dari setiap hari. Itulah sebabnya perlu kita Yesus, perlu firman, perlu Roh Kudus, supaya tidak ada di dalam hidup kita dongkol kesal marah.
Itu beberapa. Bapak-bapak ada beberapa orang suka bertanya kepada saya, bersharing. Itu paling berat. Tiap hari saudara keluar rumah, bekerja. Entah engkau naik sepeda motor, entah kau naik mobil. Engkau sudah bagus di jalanmu itu. Tapi orang saya, kalau engkau tidak ada firman, maka nama-nama yang ada di Ragunan engkau keluarkan di situ. Katanya mau kudus. Orang yang tinggal di dalam Yesus, Ibrani berkata, tanpa kekudusan tidak akan bisa orang melihat Tuhan. Itu. Bagaimana supaya kita bisa menuju ke sana? Allah harus mau dibawa umatnya menuju kepada gereja yang disempurnakan. Itulah sebabnya diawali kita tinggal dulu. Saya buat mulai sederhana, yang tidak terlalu berat. Sederhana saja, tinggal. Bagaimana rasanya untuk tinggal? Apa yang sudah diperintahkan firman, lakukan. Salah satu beribadah. Bagaimana orang bisa tinggal kepada Tuhan kalau tidak pernah beribadah? Bagaimana orang bisa tinggal tahu firman kalau tidak pernah baca Alkitab? Tapi handphone tiap hari dia buka. Tapi di sini aman. Indonesia banyak, kalau sini puji Tuhan. Tuhan lebih banyak baca Alkitab daripada membuka Facebook kalian dulu. Amin. Puji Tuhan. Ya. Di zaman Android ini, Pak, coba jujur, di zaman Android ini, Alkitab saudara banyak berdebu nggak di rumah? Karena sudah terlalu canggih kan handphone. Tapi Alkitab tidak pernah. Tapi ini mau diberkati Tuhan, ini mau disembuhkan Tuhan, ingin supaya ditolong Tuhan. Bukankah ini isi hati Tuhan di sini? Haleluya. Coba mulai dari ini. Untuk kita tinggal di dalam Tuhan, selain kita beribadah di gereja, di rumah Tuhan, adakah Bapak Ibu Saudara suka saat itu? Atau begitu bangun pagi, langsung pergi? Adakah begitu bangun? Bangun katakan jam 5, saat teduh, suami istri, baik itu di ini ranjangnya turun di bawah berlutut. Allah tidak minta harus di situ karena Bapak Ibu Saudara bekerja. Allah tidak minta harus berjam-jam di situ. Tapi minimal 10 menit mengucap syukur Tuhan Yesus. Hari ini kami bagi suami istri bekerja, kami akan bekerja. Kami akan tinggalkan rumah dan anak kami. Anak kami ada di mana? Nanti ketemu kami pada mati. Mohon perlindungan. Bersyukur, terima kasih kami sepanjang malam sehat. Bagaimana kalau pagi-pagi tiba-tiba Bapak Ibu sudah setuju? Kalau bisa bangun pagi itu karena kemurahan Tuhan. Benar? Orang yang tinggal dalam Yesus adalah orang yang mau disiplin. Duduk di kaki Tuhan. Anak saya kasih disiplin sama dia. Kalau dia nggak sekolah, duduk doa. Biar dibilang saya galak, memang orang Batak memang galak. Itu kebenaran. Duduk. Kepintaran itu, kelak engkau berhasil, kelak engkau ditolong Tuhan. Bukan karena hebat, tapi karena kadang-kadang kita anggap itu biasa. Allah tidak minta harus berjam-jam karena mengingat kerja. Lalu setelah malam, setelah kumpul di rumah, adakah buat satu atau sibuk dengan sinetronnya dari seri A sampai seri Z? Saya sampai hari ini nggak tahu saya sinetron, cuma dengar orang dari orang. Oh nggak, kita nggak pernah sih buka TV. Adakah kita bersyukur? Orang yang tinggal di dalam Tuhan agar kita berbuah, dikatakan sana, kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Setiap sama seperti ranting tidak akan berbuah dari diri sendiri kalau tidak ia tinggal di dalam pokok anggur.
Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Kalau kita tidak tinggal dalam Yesus, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan gampang kecewa. Ahitofel adalah penasihat Daud. Dia adalah seorang penasihat di kerajaan Daud. Kata-kata nasihatnya sangat memotivasi Daud sebagai raja. Tetapi satu kali dia kecewa sama Daud. Dia kecewa sama Daud. Kenapa? Karena cucunya Batseba atas usul Daud supaya dinikahkan sama pasukannya, tentaranya, Uria. Dan satu kali juga akhirnya dia bunuh, disuruh berperang, dan Batseba dijadikan istrinya Daud. Ahitofel, karena dia tidak tinggal pada Allah, dia kecewa. Akhir kekecewaan itu, maka dia bunuh Absalom, anak kandungnya Daud. Kecewa sama papanya. Bukan di sini anak-anak tidak ada yang kecewa sama orang tua. Haleluya. Karena dia tidak didudukkan jadi raja. Salomo ini didudukkan. Akhirnya dia juga mati, tergantung di pohon terbang. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus, satu kali saudara bisa kecewa, akan berkata percuma. Tadi malam saya katakan kepada jemaat di tempat saya, dari perjanjian lama sampai Maleakhi, kenapa Alkitab kita ini di perjanjian lama ke perjanjian baru? Sadarkah kita bahwa ada satu lembar di sini ada kosong? Ini kosong, Bapak Ibu Saudara, kosong. Ini bukan sebagai pembatas dari lembaga Alkitab, batas perjanjian lama ke perjanjian baru seperti buku-buku di pelajaran sekolah, bukan. Dari Kejadian sampai Maleakhi Allah terus berbicara. Tapi di zaman Maleakhi terakhir Allah, setelah itu ada berapa ratus tahun Allah tidak ada lagi. Terlalu tegar tangguh orang Israel. Itulah sebabnya buat kosong. Hati kosong, Allah tidak berbicara. Karena apa? Di dalam Maleakhi pasal 3 berkata, pasal 3 ayat 13, bicaramu kurang ajar, bayangin. Tuhan ngomong kepada orang Israel pada Maleakhi pasal 3:13, bicaramu kurang ajar. Kamu berkata, sia-sia kami beribadah. Hati-hati. Sia-sia kami beribadah kepada Allah. Apa untungnya? Semoga di sini tidak ada seperti itu. Haleluya. Allah berikan tempat ini untuk beribadah di komplek ini. Jangan katakan itu sia-sia. Maka Tuhan akan berkata, kalau engkau berkata itu sia-sia, kurang ajar bicara. Ada ya? Itu dampak kalau tidak mau tinggal. Maka saya katakan lewat firman ini, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tinggallah. Tinggallah di dalam Yesus. Katakan Alkitab di sini, kalau engkau tidak tinggal di dalam Yesus, ayat 5, akulah pokok anggur, kamu nanti barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Haleluya. Dan dikatakan, jika kamu tidak tinggal, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan pernah andalkan kekuatanmu, kepintaranmu. Oh, aku bisa, aku mampu. Engkau akan gagal. Alkitab katakan, di luar Yesus engkau akan gagal. Tapi bila engkau undang Yesus, itulah sebabnya setiap langkahmu ada lagu pujian ciptaan Bapak Pendeta almarhum Pawan Datu. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Diatur Tuhan. Setiap melangkah diatur oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak bisa berbuah tanpa Yesus. Itulah sebabnya dikatakan, tinggallah. Dan barang siapa tidak tinggal dalam aku dibuang. Ayat yang ke-6, dibuang keluar
dan ranting menjadi kering. Hati-hati, kita ini ranting. Status kita diangkat oleh Tuhan dari cangkokan menjadi ranting. Tapi ranting yang mana? Ranting yang mau berbuah atau ranting yang kering? Status saudara dan saya sudah diangkat dari cangkokan, diangkat jadi ranting. Tapi ranting menempel kepada pokok anggur. Kalau tidak ditempel, sama dengan pohon. Di depan rumah saya itu saya tanam pohon mangga. Kalau dia tidak, rantingnya itu tidak usah dipotong. Kalau sudah kering, jatuh sendiri. Maka perlu diserap supaya ranting itu subur. Diserap semua sari-sari makanan dari tanah. Maka hijaulah, berbuahlah, dan buahnya itu manis. Kita kalau tinggal pada pokok, sari-sari makanan, yaitu firman. Sari-sari makanan yang kita terima lewat ibadah itu firman, itu membuat saudara jadi hijau. Aku dibaringkan oleh Allah, Mazmur 23, di padang rumput hijau. Aku tidak pernah kekurangan. Haleluya. Dan kalau engkau Bapak Ibu sudah tidak mau tinggal, saya katakan kepada jemaah yang Tuhan percayakan saya lagi, pilihan daripada saudara. Sehebat apapun saya khotbah di sini, sejauh apapun kosakata saya sampaikan, kalau Bapak Ibu Saudara tidak mau melakukan, maka besar. Pilihan daripada saudara. Yesus itu tidak otoriter. Yesus itu memberi hak kebebasan. Kalau andai kata Yesus otoriter, begitu saudara menembak, jatuh. Enggak. Allah berikan kesempatan demi kesempatan. Pilihan ada pada saudara. Sama ketika Yosua berkata kepada orang Israel, pilihlah hari ini kepada siapa kamu beribadah. Dalam Yosua pasal 24. Tapi aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Allah Israel. Ada pilihan. Setiap minggu pasti banyak tawaran kepada Bapak Ibu Saudara. Entahkah engkau berdagang, entahkah engkau bekerja, entahkah ada mungkin engkau juga jualan online. Tawaran ibadah jam 10 atau omset mau ditingkatkan, itu pilihan. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara berani seperti Yosua, berkata, hari ini aku dan seisi keluargaku, aku beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan ngomong kepada Yosua, Yosua, apa yang diinjak kakimu di tanah Kanaan, itulah milik pusaka. Bayangin kalau itu kata-kata itu datang ke sekarang, saudara injak kaki saudara dari sini ke metro, itu jadi punya saudara baru. Apa kayanya saudara? Ya kan? Tuhan baca loh di Yosua Bapak Ibu Saudara, apa diinjak kakimu. Saya bilang kepada jemaat, sudah andai kata itu dikatakan Tuhan sekarang kepada kita, dari blok A sampai blok, jangankan di blok A sampai blok G, satu blok aja. Satu blok aja saya katakan. Di metro ini sudah 14 juta 1 meter tanah. Nah kalau saudara injak dari sini satu RT saja, itu kira-kira udah konglomerat saudara. Yosua alami itu. Yosua itu punya tantangan yang berat. Ada godaan, ada himpitan, ada tekanan. Tapi Tuhan berkata kepada Yosua, ini perlu prinsip Bapak Ibu Saudara, perlu komitmen. Karena itu berkomitmen hari ini kepada Tuhan. Apapun terjadi Tuhan, saya tetap beribadah kepadamu. Haleluya. Mau haleluya. Tidak heran Tuhan bela Yosua. Maka Tuhan keluarkan statement kepada Yosua. Yosua, apa yang diinjak kakimu? Oh dia injak, ini milik saya, ini milik saya, ini punya istri saya, ini punya anak saya. Luas banget itu. Karena punya milik usahanya Yosua. Kalau kita utamakan Tuhan, haleluya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya ditambahkannya kepadamu. Amin. Oh berani? Haleluya. Kami tantang, saya bukan menantang.
firman Allah menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, tinggallah di dalam aku, sebab kalau tidak tinggal kita dalam Tuhan, maka kita dibuang. Dan terusnya, seperti ranting menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Itulah api neraka. Kalau kita tidak mau tinggal. Sebenarnya ikut Tuhan itu tidak ribet, Bapak Ibu Saudara, tidak rumit. Kita yang membuat rumit. Kita yang membuat terlalu banyak alasan. Dan ribet, gak rumit. Gus Dur pernah berkata di sekolah Alkitab Cianjur, pas penamatan sekolah Alkitab Cianjur, berkata, paling enak jadi orang Kristen, paling enak cuman bisik-bisik begini, gak perlu teriak-teriak, bisik-bisik gini, Tuhan dengar. Siapa yang tahu yang bisik-bisik begini, Tuhan jawab doanya? Gak tahu, cuma bisik-bisik. Kadang bisik-bisik kalau lama akhirnya menangis. Ada tahu? Hana. Imam Eli boleh salah menerjemahkan Hana. Dia bilang dia mabuk, tapi dia bisik-bisik. Saking dia kepingin punya anak. Imam Eli katakan, Hana, kok datang kamu ke rumah saya seperti wanita yang mabuk? Bukan mabuk saya, tapi saya sedang berdoa. Maka tidak heran Gus berkata, paling enak kalian orang Kristen cuma bisik-bisik sama Tuhan, Tuhan dengar doanya. Haleluya. Bangga saudara jadi anak Tuhan. Haleluya. Jadi gak ribet kan? Gak perlu tunggu sembahyang begini-begini dulu saudara, enggak. Itu saya pernah dulu pergi sama jemaat ke Siloam. Dia harusnya diperiksa dokter, tapi karena antri, dia antri. Maka saya katakan, kalau Tuhan bekerja di toilet saja pun Tuhan bisa sembuhkan kita, saya bilang. Di toilet, dan benar, memang sengaja Tuhan kasih antri banyak pasiennya, karena menunggu antri akhirnya ke toilet. Udah goncang perutnya, udah gak tahan. Dia ke toilet. Ke toilet bukan buang air besar, bukan. Ke toilet buang air kecil, bukan. Tapi dia berdoa di toilet. Keluar dari toilet dia sembuh. Jadi gak jadi ke dokter, puji Tuhan. Akhirnya sudah gak jadi ke dokter, kita makan aja Pak Gembala. Oh iya, puji Tuhan. Ke dokter bisa kita makan. Amin, sudah. Itu cara Tuhan. Maka selalu saya katakan di jemaat tempat saya katakan, saudara dimanapun, itulah enaknya yang percaya pada Yesus. Mau di toilet, mau di sepeda motor, mau di mobil, mau dimanapun, saat berseru memanggil nama Yesus, tidak pandang situasi, asal hatimu tinggal dengan Yesus, dia dengar suara doa. Haleluya. Itulah sebab tinggal 7 kali, angkat 7 kali sempurna. Tinggal di dalam Yesus. Jangan tinggal di luar Yesus. Engkau kan kering, percaya deh. Lama-lama kering rohanimu. Lama-lama gak suka berdoa. Biasanya orang tidak suka berdoa, tidak lagi suka bersyukur. Kerjanya ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh. Dari pagi sampai pagi ngoceh terus, serba salah. Dibuka pintu ngomel, ditutup pintu ngomel. Nah, kenapa? Sudah kering rohaninya. Kerjanya marah-marah. Dan akhirnya bikin dosa. Kalau kita tinggal dalam Yesus, Roh Kudus bekerja di batin kita, kita ada damai sejahtera. Ada sukacita, walaupun tinggal 10.000 di dompetnya uangnya, tapi dia sukacita karena Tuhan memberikan sukacita itu. Hati yang gembira adalah obat manjur. Itulah sebabnya perlu tinggal, Bapak Ibu Saudara. Perlu tinggal. Dan dikatakan sana, tinggal itu melekat. Nanti penutupnya saya akan kasih hadiah firman buat Ibu Gembala di Mazmur. Bagaimana kita tinggal di dalam Tuhan, melekat, nempel. Dan ayat 7, jikalau kamu, ini kata jikalau tawaran, tidak dipaksa. Ada kata jikalau. Kata jikalau sekiranya itu tawaran, tidak paksa.
Kenapa dikatakan jikalau ditawarkan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau kamu mau, kira-kira begitu. Tapi tidak dikatakan, harus tinggal di Anda. Jikalau kamu, ini tawaran. Hari ini ditawarin firman sama, jikalau kamu tinggal di dalam Yesus, aku itu bersyarat Yesus. Dan firman-firman yang sekian banyak didengar, tinggal di dalam kamu. Minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Luar biasa Tuhan kita kan? Baca di Matius, di Markus, di Lukas, Yohanes, ketika orang datang yang sakit semua berkata, apa yang ku kehendaki aku perbuat bagimu. Itu sesuai Yesus kata, apa yang aku kehendaki perbuat bagimu. Tapi Yohanes mencatat, apa yang engkau kehendaki. Luar biasa kan? Ini Tuhan itu, apa yang engkau kehendaki. Coba catat di dalam hati. Tuhan, aku kehendaki besok ini Tuhan. Minggu ini Tuhan. Mungkin yang kontrak, aku mau bayar kontrakan Tuhan. Aku mau bayar sekolah Tuhan. Aku mau bayar hutang Tuhan. Jangan sih. Bukan tadi apa yang kau kehendaki. Coba kita baca bersama-sama. Coba kita baca. Berapa enggak? Ayat 7. Ayat 7 kita baca bersama-sama. 3, 2, ya. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Amin. Ada amin? Ada amin? Nah, ini ditantang ini iman saudara di sini. Ditantang di sini imannya gimana? Apa iya? Apa iya? Berat besok tantangan saya. Besok minggu ini ya Bang. Yakobus pasal 1 ayat 8. Orang yang meminta dengan dua hati. Dikatakan terjemahan King James, dari dua pikiran engkau tidak dapat apa-apa. Baca di rumah nanti. Yakobus 1. Mintalah maka diberi. Tapi orang meminta dengan dua pikirannya. Di terjemahan itu dua hati, tapi di aslinya dia bermaksud dua pikirannya. Engkau tidak dapat apa. Selama saudara dan saya tinggal dalam Tuhan, minta apa yang engkau kehendaki. Tetapi ketika itu dikabulkan, jangan juga engkau lupa Tuhan. Pakai itu untuk mempermuliakan Tuhan. Amen. Baca di ayat 8-nya, supaya Tuhan dipermuliakan. Amen. Kan gitu kadang-kadang ya, waktu susah. Saya banyak begitu. Tolong Pak Gembala, tolong Pak Pendeta. Susah, saya gak dapat kerja. Didoain. Sekali doain dapat kerja. Gaji 4 juta pun 2 tahun supervisor. 6 tahun atau 5 tahun manajer. Waktu supervisor masih rajin. Udah manajer dapat mobil. Biasa kan gitu ya. Kalau udah manajer dapat mobil fasilitas. Udah mau naik. Kemana Pak? Aduh capek. Waktu dulu susah ya dan capek ya. Kok jarang doanya? Aduh kerjanya pagi sampai malam. Pulang kantornya malam. Gitu ya. Banyak. Tapi waktu dulu gak ada uangnya. Nangis. Ada di gereja terus. Pendetanya belum bangun, dia sudah bangun. Pendetanya sudah belum ada di isep, dia bilang, Pak Gembala, tolong saya. Waktu susahnya, waktu belum ada dompetnya. Begitu sudah manajer dapat fasilitas, Pak Gembala ditanya, ada di mana? Aduh, ibu, tapi di sini kan, di sini. Haleluya. Itu cuma di daerah metropolis. Jangan ya. Itu namanya bukan mempermuliakan Tuhan. Semakin kau diberkati. Satu kali waktu saya pemuda, saya berjemaat di GPDI Maranatha Suparman, MD Wakari Tangerang.
Situ saya waktu cek kuliah di Padang Bulan, dari situ saya beribadah. Lalu ada satu orang Chinese, ditawarin dia bersaksi, ditawarin dia kerja pada masa itu dolar masih 2.000. Ditawarin dia bergaji 40 juta dengan catatan hari Minggu kerja. Dia butuh uang, dia butuh bayar kontrakan, dia butuh untuk sekolah anak. Ditawarin 40 juta. Tapi hari Minggu dari pagi sampai malam kerja. Itu tantangan paling berat. Tapi dia berkata kepada bos, maaf bos, hari Minggu itu saya ke gereja ibadah. Di sisi lain dia harus perlu bayar uang sekolah anaknya. Di sisi lain dia harus bayar kontrakan rumah. Di sisi lain ada tawaran 40 juta. Kalau tidak punya iman yang kuat, dekat dengan Tuhan, tinggal sama Tuhan, pasti dia terima. Tapi dia katakan tidak. 1 bulan kemudian dia memang menderita. Tapi bulan kedua ditawarin pekerjaan, tidak perlu kerja hari Minggu, dapat gaji 40 juta. Tuhan itu dahsyat luar biasa. Itu pertaruhan yang kadang kita hadapi. Kadang-kadang kan baru 4 juta gajinya, Minggu dia tidak kelihatan. Haleluya. Tapi di sini saya ulang kembali tidak ada. Berani berkomitmen seperti Yosua. Berkomitmen dulu kita, prinsip dulu kita. Jangan nanti kita berkata, Tuhan mau diberkati saya mau beli ini. Jangan sampai salah terjemahkan ayat 7 ini. Apa yang engkau kehendaki, aku berikan. Jangan putus sampai di situ. Lanjutkan ke 8. Supaya dalam apa yang kau dapat itu Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Bagaimana Tuhan dipermuliakan kalau engkau diberkati, engkau kaya, engkau punya semuanya, tapi Tuhan tidak engkau permuliakan lewat engkau beribadah. Allah katakan, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, muliakanlah Tuhan dengan harta. Engkau muliakan tubuhmu di puncak hari Minggu. Bukan kau muliakan Tuhan dengan tubuhmu di rumah Tuhan. Maka dikatakan tidak. Coba kita rubah mindset kita hari ini. Cara pandang kita, cara pikir kita tentang Tuhan. Katakan kepada Tuhan, di tempat duduk Tuhan, saya mau tinggal. Saya mau tinggal Tuhan. Saya tidak mau gagal Tuhan. Saya mau tinggal. Dulu tawaran itu datang kepada saya pernah. Ketika saya harus mengambil satu pilihan. Ketika tamat saya sarjana hukum, lalu saya kerja, ikut di advokasi, ikut di perusahaan, mengambil uang itu luar biasa. Saya katakan kepada Tuhan, saya sudah nyaman, saya topang pelayan saja. Saya topang pelayan saja. Saya sudah enak di kota Medan, saya nggak mau kemana-mana. Apa-apa diminta gembala saya terus. Kalau gembala kalau mau pergi, siap, hotel saya siapin. Saya topang betul pelayan gembala. Saya masih pemuda, umur 23-24. Cepat memang Tuhan angkat saya berlima. Cemat-cematnya ada di pinggir rel kereta api. Tiap bulan saya support beras. Saya bantu beras. Yang tidak ada kerja, saya kasih kerja. Lalu apa? Tiap bulan saya kasih di pastori. Berbagilah saudara kalau sudah perhatikan pastori. Haleluya. Kok diam? Saya kasih beras. Ada 2 pengerja itu tiap bulan saya kasih. Dalam hati saya sudah nyaman Tuhan. Sudah. Tiba-tiba datanglah penginjil dari Manado. Namanya Profesor Kenda, guru besar Fakultas Hukum Unstad. Gembala saya katakan, Maruli tolong jemput itu penginjil di bandara situ. Temani tidur. Ya sudah, akhirnya saya izin sama abang saya. Bang, saya mau temani ada hamba Tuhan, jadi saya tak pulang. Oke, saya temani. Kalau sudah pagi-pagi dia bilang begini kepada saya, bro, kemarin tadi gitu ya, bro, kamu kumpul itu uang banyak-banyak, tidak ada artinya. Asal kali tahu kau akan jadi pendeta. Langsung saya kabur.
Paling anti saya jadi pendeta Baptis. Paling gak suka. Karena tetangga saya lihat ini susah banget. Saya tinggal di Gatot Subroto di Medan, ada masuk namanya Gang Johar. Saya lihat gereja kan kasihan. Jadi karena saya lihat gitu, kalau sekarang udah hebat-hebat. Kalau zaman itu tahun 90-an kasihan. Jadi saya berkomitmen, saya tidak mau jadi pendeta. Takutnya saya tidak bisa nanti makan dari Garuda, makan nanti babi panggang. Nah, gak ada duitnya kan? Aduh, gak mampu saya. Jadi udah nyaman gitu. Tapi belum ini, Pak perlu katakan. Ingat kata-kata tadi malam saya tidur. Satu kali bangun jadi pendeta. Tahu apa itu saudara? Langsung saya 1 minggu ke depannya ngomong sama bos saya, Pak, saya waktu di kantor pusat, saya mau pindah di Jawa, saya tak mau pindah di situ, pindah saya ke daerah. Dari kota Medan saya pindah ke Kisaran. Bagi orang yang tahu Kisaran, pindah saya di Jawa. Pindah saya di Jawa, ibadah saya cari, saya gitu, kemana-mana saya cari GPD, ibadah orang. Pasti tidak ada sini perbuatan. 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, aman, oh puji Tuhan, aman, berglori, kan masih muda. Begitu 2 tahun datang tamu, wah sudah gemetar saya, jangan sampai ini. Benar, dia ngomong lagi, aku celaka. Gak kapok juga saya, tegar tengkuk juga saya soal itu. Pindah saya ke Rantau Prapat. Karena memang tidak mau jadi pendeta. Orang Batak itu kan kalau dibilang pendeta Pantekosta, tapi kalau pendeta KBP mantap. Itu orang Batak. Nah keluarga saya rata-rata semua KBP. Gak jagai. Kamu pendeta mana? GBD. Tukang nangis kan? Ketawa, bentar nangis. Siapa kamu tuh? Nah, tahu akhirnya pindah. Ketiga kalinya, datang lagi. Balik lagi saya ke pusat. Akhirnya Tuhan ajar saya. Jadi jangan sampai Tuhan ajar. Ketika saya di pusat, ketemulah sama teman saya. Datang orang Malaysia. Kita berbisnis. Ingin membeli rumah elit kalau sini Pondok Indah, kalau sana namanya Setiabudi. Lalu saya berkata, bisnis saya ini goal, maka saya beli rumah di Setiabudi, saya akan menikah. Ambillah deposito saya semua, klaim habis semua ambil. Bisnis lah saya sama. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sukses. Tapi ke 5 bulannya kabur orang itu sampai itu ke mana saya nggak tahu dimana. Habis semua tabungan saya, habis semua ke sana. Dan waktu itu Tuhan buat memang di sini saya. Tuhan buat tidak bisa saya bangkit, tidak bisa duduk. Lalu bos saya katakan, kenapa kau berubah? Nah, dibawa berobat, dokter katakan enggak ketemu sakit. Lalu saya berkata tengah malam saya katakan di kamar saya, Tuhan, kalau besok engkau sembuhkan saya bangun, saya menyerah, saya sekolah kita bangun saya pagi sembuh. Astaga, baru bikin saya sembuh. Akhirnya saya datanglah ke kantor. Bos, saya bisa kaget bos saya. Memangnya kurang fasilitas, kurang gaji, kurang mobil? Ya, semua sudah lebih dari cukup. Ini soal nyawa, soal keselamatan bos. Tunggu dulu lah, kamu ini terlalu panas kali jadi orang Kristen tadi. Nah, akhirnya sekolah kitablah saya dan tidak punya uang apa-apa karena benar tidak mau dengar pada perintah Tuhan.
Kita ini sudah diatur oleh Tuhan. Dan ketika saya susah waktu dipetakan itu sampai 1 tahun, saya tidak mengerti. Saya katakan kepada istri, makan tidak makan, mati atau hidup kita di sini tidak apa-apa. Satu kali ada di tempat di Metro 1 di Blok M, namanya Pak Sinaga. Dia kerja di BRI Sudirman. Dia datang. Karena di rumah itu saya buka sekolah itu. Dia datang, dipetakan itu. Cuman tikar busuk-busuk itulah tempat tidur kami. Bantal satu, kompor masak, kompornya itu kakak. Dia datang. Dia katakan begini, Pak Pendeta, Bapak kan latar belakang dari sarjana hukum. Kasihan saya lihat ini Bapak tidurnya gini, gak ada kamar. Kan gak mungkin Bapak dan Ibu berdoa dari pagi sampai malam. Nah kalau Bapak berdoa, katakanlah 2 jam, setelah itu ngapain? Ya saya bilang begini, karena dilihatnya kan TV gak ada, radio gak ada, kipas angin gak ada, boro-boro handphone. Terus saya bilang, ya udah, kami berdua pandang-pandangan aja sebenarnya. Udah, kasihan saya, udah. Bagaimana kalau saya tempatkan Bapak kerja di BRI Sudirman? Aduh Pak, dari situ saya dibuang Tuhan. Saya dari kerja harus disuruh resign sama Tuhan. Istri saya juga latar belakang kerja sama-sama. Jadi kita dari sana. Lalu gimana? Kasihan ini. Jemaat nggak ada waktu, nggak ada jemaat. Tiap bulan kita harus bayar 200.000 dipetakan. Jemaat tidak. Tapi ajaib demi ajaib selalu kami alami. Ada aja yang masukin ampul nggak tahu dari mana, masukin sini di pintu. Pas 200.000 bayar kontrakan. Iya, itu ngalami. Dan dalam 9 bulan hampir 1 tahun itu, tiap hari kita hanya makan tempe. Orang Medan, boro-boro makan tempe. Anak orang Medan, ada sih orang Medan, paling gak suka makan tempe kan? Nah, tapi gara-gara itu sampai sekarang yang saya makan tempe. Tidak ada tanpa hari di rumah saya di Pastori, tidak ada, harus ada tempe. Di situ, karena kan tempe cuma 50.000. 5.000, 10.000 baru cabai campur dibungkus plastik baru. Tapi tahu itu 9 bulan kami alami situ. Setelah pindah ke Metro, Tuhan kirim orang catering yang tidak saya kenal. Pak, ini ada catering. Enggak saya pesan catering, kayak enggak ada bayar sini. Enggak, ini dikasih, enggak saya kenal. Tiap pagi dibawa, tiap pagi sampai bosan. Kita di sana bosan makan tempe, sekarang kita bosan makan ayam. Tuhan gantikan, asal kita tetap tinggal dalam Tuhan. Haleluya. Kita berbagi Bapak Ibu Saudara, supaya kita maju sama. Itu kuncinya kita. Saya katakan kepada jemaat kalau mengalami kesusahan, kalau kami saja hamba Tuhan yang tidak bekerja, tidak berbisnis, Tuhan bisa pelihara. Apalagi Bapak Ibu Saudara yang bekerja berusaha, pasti jauh Tuhan pelihara. Amin. Karena ada tujuan Tuhan supaya lewat pekerjaanmu, lewat usahamu bisa menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena itu kalau saudara sukses berhasil topang pekerjaan Tuhan, jangan lupa akan kebaikan Tuhan. Dan untuk itulah supaya apa dikatakan sana, supaya apa yang kamu minta tinggal, engkau menerimanya. Dan kita kaitkan kata tinggal itu, saya udah lewat ini, mohon maaf ya. Jangan-jangan sudah bosan ya. Saya akan kaitkan tinggal, kita lihat sebelum saya tutup. Di dalam Mazmur 91. Ini juga bagi hadiah kado untuk Ibu Gembala. Mazmur 91 ayat 14-15, 16 saya baca. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Aku meluputkannya dan memuliakannya. Ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada Tuhan. Haleluya. Alkitab katakan Yohanes pasal 15 tadi tinggal, tapi Mazmur 91 melekat, nempel sama Tuhan,
lewat ibadah, lewat doa, lewat bersekutu. Itu cara kita nempel sama Tuhan. Orang yang nempel melekat sama Tuhan, kata Alkitab, Tuhan luputkan. Coba lihat gempa yang terjadi. Orang lagi tidur, ketimpa, mati. Tidak bisa orang menghindar kalau sudah datang gempa. Tapi kalau menempel kita pada Tuhan, Dia luputkan kita dari gempa bencana itu. Dia bentengi kita. Dan bagi orang dikatakan sebab Ia tulis namamu di situ, yang mengenal namaku. Mengenal di sini ginosko dalam bahasa Yunani, artinya menjalin hubungan dengan Tuhan. Menjalin hubungan dengan Tuhan. Dan orang ini bila mana dia berseru, bila mana dia berdoa, Tuhan menjawab doanya. Mau dijawab doamu, Bapak Saudara? Melekat sama Tuhan, nempel sama Tuhan, tinggal sama Tuhan. Lalu dia menyertai. Seringkali kita nyanyikan Ebenezer, Tuhan menolong. Tapi juga katakan Tuhan Immanuel, setelah ditolong engkau sertai Tuhan. Dia menyertai di dalam kesusahan dan meluputkan untuk memuliakan. Dengan panjang umur, ini saya bacakan untuk Ibu Gembala. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan Ibu Gembala di tempat ini. Tuhan kenyangkan dan akan Tuhan perlihatkan keselamatan daripada Tuhan. Keselamatan ini soteria, diluputkan dari mara bahaya. Itu saudara. Keselamatan soteria dari Allah itu meluputkan kita. Pernah ketika naik mobil, naik motor, sebenarnya sudah mau celaka, tapi Tuhan menghindarkan kita. Karena setiap perjalanan kita ada Tuhan putus, dalam Mazmur katakan satu malaikat mengawasi perjalanan kita. Karena itulah sebelum saya tutup, mari tinggallah dengan Tuhan. Haleluya. Tinggallah melekatnya dengan Tuhan. Maka apa yang kamu minta, yang kau kehendaki, Tuhan akan berikan. Tuhan berikan. Maka dikatakan oleh Mazmur, hanya dekat Allah saja aku tenang. Mendekatlah sama Tuhan, maka Tuhan mendekat sama kita. Inilah firman yang boleh saya sampaikan, sudah cukup lama. Mohon maaf, sudah lewat. Biasa saya nggak seperti itu lamanya khotbah. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Biarlah firman yang berkuasa ini, ingat baik-baik tinggal. Tuhan katakan, berkomitmenlah dalam hati. Saya mau tinggal sama Tuhan. Saya melekat dengan Tuhan. Supaya apa yang kudoakan, apa yang kuminta, dikabulkan Tuhan. Dan kalau dikabulkan, aku pakai memuliakan nama Tuhan. Aku memuliakan. Jangan memuliakan dirimu. Banyak manusia memuliakan diri sehingga disanjung-sanjung terus, diangkat-angkat terus, dibangga-banggakan terus diri. Tapi Tuhan tidak dapat memuliakan. Biarlah Dia yang semakin besar, kita yang semakin kecil. Supaya Tuhan tetap dipermuliakan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.